Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah yang akan kita bangun pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-17 dan ke-18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan pada malam hari ini saya berikan judul Keputusanku Mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kita membangun sebuah relasi di dalam kehidupan kita itu berlandaskan jika. Jika dia baik, maka aku juga akan baik. Jika dia ramah, maka aku juga ramah. Jika ia sopan, maka aku segan. Dan beragam jika yang lainnya. Demikian juga mungkin hal itu kita lakukan di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan. Jika Tuhan memberkati pekerjaanku, maka aku akan memberikan persembahan yang banyak. Jika Tuhan melindungi keluargaku, maka aku akan rajin berdoa. Jika aku sehat, maka aku akan terus melayani. Relasi kita ini bersifat transaksional atau sebuah pertukaran yang seimbang begitu. Relasi transaksional ini tentu saja hal yang wajar karena kita berharap seperti itu. Kita selalu ingin berharap kita mendapatkan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau sesuatu yang sudah saya lakukan banyak, ya saya harus mendapatkan banyak. Imbal balik yang setara atau impas begitu. Meski ini sebuah hal yang wajar begitu, alangkah baiknya
jika kita meningkatkan hubungan relasi kita, itu bukan karena jika lagi, tetapi meskipun. Bacaan kita hari ini merupakan sebagian kecil dari rangkaian episode kegilaan hormat Raja Nebukadnezar. Nah, kalau panjenengan membaca pasal 3 secara utuh begitu, kita bisa melihat bagaimana Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang tinggi dan besar, serta dia menuntut setiap orang untuk menyembah patung yang ia dirikan. Kalau orang atau rakyatnya tidak mau menyembahnya, maka ia akan dibakar hidup-hidup. Pada kisah ini diceritakan ada 3 orang yang menolak untuk menyembah patung yang dibuat olehnya. Siapa mereka? Ya, kita tahu. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bahkan setelah dilaporkan kepada raja dan diberikan kesempatan kedua untuk menyembah kepada patung itu, mereka menolak dengan tegas untuk menyembah patung itu. Alasannya kenapa? Hal itu mengkhianati iman dan kepercayaannya kepada Allah yang ia sembah, yaitu Allah Israel, Allah yang esa. Raja Nebukadnezar dalam kemarahannya kemudian menyuruh mereka untuk dicampakkan ke dalam api yang kemudian dinyalakan berlipat kali ganda, 7 kali begitu, lebih panas dari biasanya. Bagian yang menarik dari kisah ini adalah jika kita mencermati dengan baik-baik begitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pemikiran anak muda ini sangat luar biasa. Sadrah, Mesah, dan Abednego sadar betul bahwa dia pasti mati ketika dia menolak untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka tidak tahu endingnya mereka akan diselamatkan, mereka tidak tahu begitu. Mereka sewajarnya manusia seperti kita. Tetapi justru dalam kesadaran inilah mereka dengan teguh bisa berkata, seperti bacaan yang kita baca tadi, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini adalah sebuah iman yang luar biasa. Iman yang bukan berlandaskan jika Tuhan memberkati saya, tetapi meskipun Tuhan tidak menolong saya, dia tetap beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati, saya yang akan memimpin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk setiap pemeliharaan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Di dalam satu hari kami menjalankan aktivitas kami, Tuhan sudah memberkati kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terlebih sabda kebenaran firman-Mu sudah menyapa kehidupan kami. Untuk kami senantiasa taat kepadamu, walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Madiun, kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat, kiranya Engkau Allah yang mendampingi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahannya dan mereka dapat bersyukur kepadamu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka satu persatu,
sehingga mereka dapat kembali pulih dan mereka dapat kembali melakukan aktivitasnya dengan baik. Terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena usianya sudah lanjut, tidak bisa melakukan segala aktivitasnya. Tapi kami memohon Tuhanlah yang menjadi penolong bagi mereka. Biarlah iman dan pengharapannya tetap tertuju kepadamu ya Allah. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami saat hari ini yang tengah menghadapi masalah COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi para medis, bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Pun juga Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden hingga RT RW di sekitar kami. Kiranya Engkau Allah yang memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan di kota kami, Kota Madiun. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, seluruh jajarannya yang berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, biarlah gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara di sekitar kami. Kami berdoa untuk pelayanan seluruh yang ada di gereja kami, baik yang di induk, di pepantan, di kelompok-kelompok, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan urapi. Terkhusus kami tetap berdoa ya Tuhan bagi pengadaan rumah kapaditan yang sampai saat hari ini masih kurangan dana. Tapi kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang maha mempunyai segala sesuatu. Engkau sumber dari segala sesuatu ya Tuhan. Bahkan Engkau akan mencukupkan bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini Tuhan yang menjadi seruan dan doa kami. Seluruhnya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan kita, doa kita pada malam hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung untuk mendukung di dalam doa pada malam hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.